Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang strategic implementation, yang beranggotakan saya sendiri, Arkan Rilsan, Vini Fitri Melani, Muhammad Fakhrizal, Nurul Latifah, Fauziah Putri Alwi, dan Dela Izatia. Baiklah, untuk yang pertama langsung saja yang akan dibacakan oleh Fauziah. Kepada Fauziah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang marketing issues. Next. Jadi di sini ada 8 isu pemasaran strategis, yaitu yang pertama, cara membuat iklan lebih interaktif agar lebih efektif. Yang kedua, bagaimana memanfaatkan konservasi Facebook dan Twitter tentang perusahaan dan industri. Yang ketiga, menggunakan dealer eksklusif atau beberapa saluran distribusi. Menggunakan berat, ringan, atau tanpa iklan TV. Membatasi atau tidak pangsa bisnis yang dilakukan dengan satu pelanggan. Menjadi pemimpin harga atau pengikut harga. Menawarkan garansi lengkap atau terbatas, dan yang terakhir menghargai tenaga penjualan berdasarkan gaji langsung, komisi, atau kombinasi gaji. Next. Di sini ada tipe kegiatan pemasaran yang sangat penting dalam implementasi strategi. Yang pertama yaitu libatkan pelanggan di media sosial, yang kedua segmentasi pasar secara efektif, dan yang ketiga mengembangkan dan menggunakan peta pemosisian produk atau persepsi. Yang pertama itu ada pemasaran medsos. Pemasaran media sosial telah menjadi isu strategis yang penting. Pemasaran telah berkembang menjadi lebih tentang membangun hubungan dua arah dengan konsumen daripada hanya memberitahu konsumen tentang suatu produk atau layanan. Pemasar semakin harus melibatkan pelanggan dalam perusahaan situs web dan meminta saran dalam hal pengembangan produk, layanan pelanggan, dan ide. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan saya sendiri, yaitu segmentasi pasar. Itu pembagian pasar menjadi subset pelanggan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan pembeli. Next. Jadi ada 3 alasan utama. Yang pertama itu strategi pengembangan pasar, pengembangan produk, penetrasi pasar, dan diversifikasi. Yang kedua itu memungkinkan untuk beroperasi dengan sumber daya yang terbatas. Dan yang ketiga, segmentasi pasar mempengaruhi variabel bauran pemasaran. Next. Mengevaluasi segmen pasar potensial memerlukan ahli strategi untuk menentukan karakteristik dan kebutuhan konsumen, menganalisis persamaan dan perbedaan konsumen, dan mengembangkan profil kelompok konsumen. Segmentasi adalah kunci untuk mencocokkan penawaran dan permintaan, yang merupakan salah satu masalah tersulit dalam layanan pelanggan. Next. Basis segmentasi pasar. Yang pertama itu ada geografis. Geografis itu wilayah atau ukuran kota, pendapatan, dan iklim. Kedua, demografis. Itu usia, jenis kelamin, penghasilan, dan lainnya. Terus yang ketiga ada psikologis. Psikografis, yaitu kelas sosial dan kepribadian. Yang keempat, perilaku, status pengguna, tahap kesiapan, dan manfaat yang dicari. Next. Cara segmentasi pasar. Ide dengan segmentasi berbasis retensi adalah untuk memeriksa dan membandingkan atribut pelanggan aktif dengan atribut pelanggan sebelumnya untuk lebih menargetkan pelanggan potensial dengan atribut yang serupa. Jadi nilai retensi ini ada 3. Yang pertama, apakah pelanggan ini berisiko tinggi membatalkan layanan perusahaan? Yang kedua, apakah pelanggan layak dipertahankan? Dan yang ketiga adalah taktik retensi apa yang harus digunakan untuk mempertahankan pelanggan tersebut. Next. Pemosisian produk dan pemetaan produksi. Next. Penentuan posisi produk memerlukan pengembangan representasi skeptis. Next. Jadi ada beberapa teknik yang digunakan. Yang pertama, pilih kriteria kunci secara efektif.
membedakan produk atau jasa industri. Yang kedua, diagram peta penentuan posisi produk dua dimensi dengan kriteria tertentu pada setiap sumbu. Terus yang ketiga, plot produk atau jasa pesaing utama dalam matriks 4 kuadran yang dihasilkan. Yang keempat, identifikasi area dalam peta posisi di mana produk dan layanan perusahaan dapat menjadi yang paling kompetitif di pasar sasaran tertentu. Carilah area yang kosong. Terus yang kelima, mengembangkan rencana pemasaran untuk memposisikan produk atau jasa perusahaan secara tepat. Terus kriteria yang dipenuhi, itu membedakan perusahaan dengan pesaing, terus mengarahkan pelanggan untuk mengharapkan layanan yang sedikit lebih sedikit pada yang dapat diberikan. Baiklah, sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Arkan. Selanjutnya, isu dalam implementasi strategi yang kedua itu adalah finance or accounting issues. Next. Next, Del. Beberapa konsep keuangan atau akuntansi yang penting untuk strategi implementation ialah yang pertama, memperoleh modal yang dibutuhkan. Yang kedua, mengembangkan proyeksi laporan keuangan. Yang ketiga, menyiapkan anggaran keuangan. Dan yang keempat, mengevaluasi nilai bisnis yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Next. Yang pertama itu ada analisis EPS atau earning per share atau EBIT untuk memperoleh modal yang dibutuhkan. Analisis laba per saham atau laba sebelum bunga dan pajak atau EPS atau EBIT adalah satu teknik yang paling banyak digunakan untuk menentukan apakah utang, saham, atau kombinasi dari utang dan saham tersebut merupakan alternatif terbaik untuk meningkatkan modal guna menerapkan strategi. Yang kedua, tujuan dari analisis EPS atau EBIT adalah untuk menentukan apakah semua hutang, semua saham, atau beberapa kombinasi hutang dan saham itu menghasilkan nilai EPS tertinggi bagi perusahaan. Next. Nah, di dalam analisis EPS atau EBIT ini terdapat 7 potential limitation. Yang pertama, flexibility is a limitation. Yang kedua, control is a limitation. Yang ketiga, timing is a limitation. Yang keempat, external leverage is a limitation. Yang kelima, continuity is a limitation. Yang keenam, EBIT ranges are a limitation. Dan yang ketujuh, dividends are a limitation. Next. Selanjutnya analisis yang kedua yaitu projected financial statements. Yaitu analisis projected financial statement adalah teknik yang memungkinkan organisasi untuk memeriksa hasil yang diharapkan dari strategi yang diterapkan. Tujuan dari analisis projected financial statement ialah berguna untuk memperkirakan dampak dari berbagai keputusan implementasi dalam suatu perusahaan. Next. Selanjutnya terdapat 7 langkah dalam analisis projected financial statement ini. Yang pertama, siapkan proyeksi laporan laba rugi sebelum neraca. Yang kedua, gunakan metode presentasi penjualan untuk memproyeksikan harga pokok penjualan dan biaya item dalam laporan laba rugi. Yang ketiga, hitung proyeksi laba bersih. Yang keempat, kurangi dari laba bersih setiap dividen yang akan dibayarkan untuk tahun itu. Yang kelima, memproyeksikan item neraca. Yang keenam, gunakan akun kas sebagai angka plak. Dan yang ketujuh, daftar komentar pada pernyataan yang diproyeksikan. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Vini Fitri Melani. Ya, terima kasih Iva. Jadi materi selanjutnya itu adalah penilaian perusahaan. Penilaian perusahaan ini pada dasarnya itu didasarkan pada fakta keuangan. Nah, tapi banyak dari kita itu yang menilai dari seberapa banyak pelanggannya, lalu bagaimana sejarah pertumbuhan perusahaannya, tuntutan hukum tertunda, karyawan yang berdedikasi, sewa yang menguntungkan, peringkat kredit yang buruk, atau paten yang baik. Nah, itu mungkin tercermin juga dalam, itu mungkin tidak tercermin dalam laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, ada 4 metode penilaian perusahaan. Jadi yang pertama itu ada net worth method. Nah, ini total dari ekuitas pemegang saham. Nah, jadi itu ada goodwill ditambah aset tidak berwujud. Nah, yang nomor 2 itu ada metode laba bersih. Metode laba bersih ini laba bersih dikali 5. Yang ketiga metode price earning ratio. Jadi harga saham EPS dikali NI itu maksudnya adalah harga pasar saham biasa perusahaan dibagi dengan laba per saham tahunan atau EPS dan dikalikan dengan laba bersih rata-rata perusahaan selama 5 tahun berakhir. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada metode saham beredar.
materi saham beredar, jadi saham beredar dikali harga saham. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Farizal. Pada Eri dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Vini. Saya akan melanjutkannya, yaitu tentang IPO, manajemen kas dan obligasi korporasi. Yang pertama ialah go public dengan IPO. Go public berarti menjual persentase dari suatu perusahaan kepada pihak lain untuk meningkatkan modal. Akibatnya, itu melemahkan kendali pemilik perusahaan. Go public tidak disarankan untuk perusahaan dengan penjualan kurang dari 10 juta dolar, karena biaya awal bisa terlalu tinggi untuk perusahaan untuk menghasilkan arus kas yang cukup untuk membuat go public berharga. Yang kedua ialah jauhkan uang tunai lepas pantai diperoleh lepas pantai. Banyak perusahaan di Amerika Serikat memiliki sebagian besar uang tunai di neraca mereka di rekening luar negeri, karena sebagian besar pendapatan mereka berasal dari luar negeri. Banyak perusahaan seperti itu lebih memilih untuk meninggalkan kas mereka di luar Amerika Serikat karena menggunakan dana tersebut untuk membayar dividen atau membeli saham treasury. Misalnya, akan memicu pembayaran pajak penghasilan perusahaan as yang besar. Yang ketiga ialah menerbitkan obligasi korporasi untuk tujuan apa? Korporasi biasanya menerbitkan obligasi untuk meningkatkan modal untuk akuisisi, untuk membiayai kembali utang, dan untuk mendanai berbagai strategi yang diharapkan menghasilkan keuntungan jangka panjang. Namun, semakin banyak perusahaan yang menerbitkan obligasi untuk membeli kembali saham mereka sendiri dan untuk membayar dividen tunai kepada pemegang saham, praktek ini telah menjadi perhatian. Misalnya pada paruh pertama tahun 2015, setidaknya 10 perusahaan peringkat sampah Nathan Famous dan McGraw-Hill Education menerbitkan obligasi senilai lebih dari 5,4 miliar dolar. Setidaknya sebagian untuk keuangan membayar dividen tunai dan membeli kembali saham perusahaan. Next feed. Selanjutnya adalah isu penelitian dan pengembangan atau R&D strategis. Personil penelitian dan pengembangan R&D dapat memainkan berbagai integral dalam implementasi strategi. Orang-orang ini umumnya ditugaskan untuk mengembangkan produk baru dan meningkatkan produk lama secara efektif. Orang-orang R&D melakukan tugas-tugas yang mencakup mentransfer teknologi kompleks, menyesuaikan proses dengan bahan baku lokal, mengadaptasi proses ke pasar lokal, dan mengubah produk sesuai selera dan spesifikasi tertentu. Strategi seperti pengembangan produk, penetrasi pasar, dan diversifikasi terkait mengharuskan produk baru berhasil dikembangkan dan produk lama ditingkatkan secara signifikan. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian ketiga, yaitu Research and Development Issues. Bagian ini juga berperan penting dalam implementasi strategi karena mereka bertanggung jawab mengembangkan produk baru dan memperbaiki produk lama yang akan mewujudkan implementasi strategi yang efektif. Kebijakan R&D dapat mempengaruhi implementasi strategi antara lain dengan berfokus pada improvement dalam produk atau proses, menekankan pada basic atau applied research, menjadi leader atau follower dalam R&D, mengembangkan proses robotik atau manual, menghabiskan budget tinggi atau rendah dalam R&D dari dalam atau luar perusahaan, dan menggunakan researcher dari universitas atau swasta. 3 pendekatan R&D dalam mengimplementasi strategi adalah yang pertama itu menjadi perusahaan pertama terbaik dalam memasarkan produk dengan teknologi baru. Yang kedua, menjadi inisiator yang inovatif dengan meminimalisir resiko startup, namun membutuhkan R&D dan pemasaran yang sangat baik. Yang ketiga, menjadi perusahaan dengan biaya terendah dengan memproduksi produk dalam jumlah banyak atau berfokus pada investasi di pabrik dan peralatan. Isu-isu yang sedang hangat adalah joining force atau kolaborasi bahkan antar kompetitor yang mengembangkan produk baru. Pembahasan yang keempat itu ada manajemen information system atau MIS issues. Perusahaan yang mengumpulkan, mengelola, dan mengevaluasi informasi eksternal dan internal dengan efektif atau memiliki sistem informasi manajemen akan menjadi hal yang membedakan perusahaan yang sukses dengan yang tidak sukses. Dengan cara cross-selling ke pelanggan, memonitor pemasok, memastikan manajer dan karyawan mendapatkan informasi,
mengkoordinasi kerja antar divisi, dan mengelola dana. Informasi saat ini menjadi aset berharga dalam perusahaan yang bisa dikontrol dan dikelola, karena dapat mengurangi biaya. Misalnya, dengan kemungkinan berbelanja online, dapat mengurangi ordering time dan mengurangi biaya inventory. Komunikasi langsung antar pemasok, manufaktur, marketers, dan pelanggan akan memperbaiki informasi yang didapat dan menghasilkan produk dan jasa yang improve pula. Perusahaan juga harus menyadari adanya resiko pembajakan dan mengambil langkah khusus untuk menjaga keamanan komunikasi, data, pesanan, dan proses bisnis yang dilakukan dalam internet. Dalam beberapa perusahaan, informasi teknologi sudah merambah kepada workplace, di mana memungkinkan karyawan untuk bekerja di rumah atau dimanapun dan kapanpun. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.